Jadi program saya itu literasi, gerakan literasi di sekolah. Tujuan programnya itu adalah meningkatkan minat baca peserta. Nah, latar belakang tadi kan ini ada kolom ya Bu ya, yang dikasih sama PP, bahwa itu dalam latar belakang itu apa hal-hal program ini didasari dari kaitannya dengan modul-modul yang sebelumnya apa. Jadi yang kaitannya itu modul 2.1 itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi walaupun memang sebenarnya kalau berdiferensiasi itu kan ada peserta didik yang suka baca, ya kan, suka baca, ada yang dia hanya suka nonton video gitu. Tapi ini khusus gerakannya ini memang walaupun itu nanti ada mengklasifikasikan ya, ini audio, visual yang suka baca. Saya membuatnya ya udah ini secara umum aja, karena program membaca itu kan pada dasarnya harus dimiliki juga supaya dia semakin memahami materi-materi pembelajaran kita kan gitu ya Bu ya. Nah itu kaitannya ke modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemudian berkaitan dengan modul 3.2. Nah kalau modul 3.2 itu kan Bu tentang pemberdayaan sumber daya. Sumber dayanya itu aset gitu ya Bu ya. Jadi aset-aset apa yang digunakan untuk literasi, yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya berarti sekalianlah gedungnya kan Bu. Nah itu dia gedungnya. Nah kemudian modul 1.3. Jadi program-program kita itu, program saya itu dituangkan dalam perubahan baca. Itu dia. Terus pelaksanaan literasi ini kan dikaitkan dengan minat voice ya, pilihan. Jadi kan program literasi itu bagaimana ya choice, pilihan. Jadi minat baca itu saya kaitkan dengan bagaimana saya berdiskusi sama anak-anak gitu. Kadang-kadang kan mereka bosan ya dengan membaca buku. Ada nggak strategi menurut anak-anak meningkatkan meningkatkan literasimu gitu, minat bacamu? Ya apanya? Misalnya kayak tadi yang kita ceritain tentang e-book atau dari HP, udah di foto itu. Kemudian program literasi disesuaikan aset-aset. Berarti komunitas itu disesuaikan dengan komunitas. Berarti saya kaitkan juga dengan bagaimana kita memperdayakan aset itu dengan berbasis aset, bukan berbasis masalah. Saya melihatnya di situ. Jadi apapun yang ada di sekolah kita perdayakan untuk program kita. Jangan karena buku-bukunya kurang, tapi bagaimana buku-buku yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan minat baca. Nah, kemudian yang terakhir itu tentang apa tadi dulu, yang pertanyaan yang terakhir yang di kolom itu latar belakangnya ya. Nah, kondisinya kenapa kita akhirnya saya mengkaitkan dengan literasi, karena apa dasarnya yang mendasari, lihatlah di kondisi dengan melihat di kondisi di sekolah, kemudian wawancara dengan orang tua. Jadi yang saya lihat dari orang tua sendiri pun sudah ngeluh, dari orang tua sendiri ya, mereka kurang minat namanya belajar. Kalau kurang minat belajar berarti membaca pun susah. Nah, gitu. Disuruh baca pun malas-malasan aku. Kemudian saya lihat sendiri anak-anak saya kalau suruh baca, coba kamu literasi dulu. Walaupun sebenarnya kayak seperti gaya konservasi sih sebenarnya baca, padahal kita sebenarnya bisa menampilkan video, tapi saya hanya berapa menit sih inti-inti sarinya. Artinya gini, kayak misalnya aku belajar tentang prinsip demokrasi, kamu baca dulu sebenarnya apa menurut mindsetmu, apa menurut kata-katamu. Sebelum kita mengkaitkan dengan misalnya para ahli seperti itu. Jadi saya melihat sendiri kurang gitu anak-anak. Jadi inilah mungkin latar belakang saya dilihat dari kondisi peserta didik, kemudian dari komunitas sekolahnya, dari orang tua seperti itu. Itulah muncullah ini. Iya literasi. Ada masukan Bu? Saya agak kuat biar kita gerakan ini sudah bagus, kemudian juga sudah disesuaikan dengan rancangan kerja yang dibuat, kemudian juga dia terprogram ya, dengan baik. Jadi saya rasa sudah bagus lah, sudah baik. Jadi bisa juga tadi sudah kan saya sampaikan tadi ditambah misalnya video, itu kan juga itu sebagai media baca. Iya sih. Kayak kita kirim PDF sebuah biografi, kayak gitu sih rencana saya. Udah mantap.
Oke, makasih Bu Alhana, kita foto dulu.